Oke, baik. Tentang kematian dan kebangkitan Kristus, sebenarnya ini mau bicara satu hal sangat penting untuk menjawab satu pertanyaan sentral, pertanyaan utama dalam iman Kristiani. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapakah itu Yesus? Jadi sekarang ini memang karena sudah 2000 tahun lebih Yesus lahir di tanah Palestina, kemudian dia berkhotbah, dia berkeliling, mengajar, dan kemudian menderita dan mati, kemudian bangkit di Yerusalem dan naik ke surga. Dan setelah peristiwa itu sudah lebih dari 2000 tahun, siapakah Yesus itu sebenarnya sudah jelas bagi kita. Bahwa dia pertama dalam iman Kristiani, dia adalah 100% manusia, tapi juga 100% ilahi. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu satu. Dan dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia nanti akan datang pada saatnya sebagai hakim akhir zaman. Nah, tapi kita mau melihat supaya kita mengerti baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kita mau melihat sedikit tentang konteks orang Yahudi. Konteks pada zaman itu, bagaimana Yesus lahir, orang mulai mencoba mengerti dia, siapakah dia. Para murid dan orang-orang Yahudi waktu itu mereka juga kebingungan. Yesus ini sebenarnya siapa? Dan mereka, Yesus mengajar, dia membuat mukjizat di sana-sini, orang mulai mengira-ngira. Yesus ini sebenarnya siapa? Dia manusia yang lahir dari Maria, kemudian tinggal di Nazaret, dia besar di sana, tapi dia kok buat mukjizat sana-sini, dia mengajar dengan penuh kuasa. Lalu sebenarnya siapakah dia sebenarnya? Orang mulai bertanya-tanya. Nah, pada akhirnya kemudian para murid dengan bantuan Roh Kudus yang dikirim Yesus, yang dikirim oleh Allah kepada mereka, mereka kemudian mengerti bahwa Yesus sebenarnya adalah seorang yang ilahi. Dan dalam Injil Yohanes sangat jelas bahwa sebenarnya Yesus ini adalah sabda, adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, firman itu sudah ada sejak dulu kala. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, kitab itu bicara tentang penciptaan dunia. Dan Allah menciptakan dunia dengan bersabda. Dia bilang, jadilah terang. Dan kemudian jadilah terang itu. Dia bilang, terpisahlah air dan darat. Lalu kemudian air dan darat itu terpisah. Nah, itu sabda itu sekarang menjelma menjadi manusia. Jadi, kalau dulu Allah pencipta dia berbicara kepada manusia lewat para nabi. Tapi lewat Yesus itu sabda yang menjadi manusia, Allah itu sekarang tidak berbicara lagi lewat para nabi, tapi dia bicara sebagai seorang manusia. Itulah sebagai Yesus yang lahir di Bethlehem, lahir dari Maria, dia dikandung karena kuasa Roh Kudus. Nah, pertanyaan kita itu siapakah Yesus sebenarnya? Jadi dogma kita sekarang ini memang seperti saya sudah katakan tadi mungkin tidak akan menjadi sulit untuk kita terima. Dan kita sudah dengar banyak kali dalam gereja, dalam keluarga bagi mereka yang lahir dan tinggal dalam satu keluarga Kristen misalnya, ataupun di sekolah, mereka yang bersekolah dan menimba ilmu di sana. Tetapi sebenarnya siapakah Yesus itu adalah pertanyaan yang maha sulit di antara orang Yahudi dan di zaman Yesus waktu itu. Terutama para pemimpin Yahudi yang tergabung dalam satu dewan besar yang disebut Sanhedrin. Dan Sanhedrin itu anggotanya itu ada imam, ada Farisi, ada ahli Taurat, dan ada orang-orang tua, orang-orang yang dituakan di Israel. Tapi juga para murid Yesus, jadi Yesus memilih 12 rasul. Ini 12 rasul ini ternyata mereka juga tidak serta-merta bisa mengerti Yesus. Mereka melihat dia melakukan mukjizat, tapi mereka tetap bertanya, siapakah sebenarnya Yesus ini? Nah, karena itu kehadiran Yesus
menjadi masalah yang menimbulkan konflik waktu itu. Para pemimpin Yahudi, pemimpin agama itu mereka tidak bisa terima bahwa Yesus mengaku diri sebagai anak Allah misalnya. Dan konflik itu, konflik antara Yesus dengan pemimpin Yahudi itu, dia punya endingnya itu mengerikan. Akhir dari konflik itu adalah penyaliban Yesus di Yerusalem, di Golgota. Kemudian kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, ternyata penyaliban Yesus di Yerusalem itulah kunci sentral untuk mengerti siapakah dia. Jadi memang dia mengajar dengan penuh kuasa, dia bicara sana sini, banyak orang, ribuan orang berkumpul, sampai dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa sembunyi, dia pergi bersembunyi untuk istirahat, misalnya dia pergi di bukit untuk berdoa, orang tetap ikut semua, sampai dia sendiri tidak punya waktu untuk istirahat. Bahkan untuk makan pun dia tidak punya waktu, kan ada begitu banyak orang datang untuk mendengar pengajarannya. Dia juga melakukan mukjizat. Tapi itu Yesus itu siapa? Bahwa dia adalah seorang Mesias, bahwa dia adalah seorang penyelamat yang menyelamatkan umat manusia, itu kemudian hanya bisa dimengerti secara tepat, secara meyakinkan lewat peristiwa di akhir hidupnya. Itulah cara dia mati. Dia disalibkan di Golgota, di Yerusalem. Sehingga kalau kita mau mengerti Yesus, maka kita harus mengerti kematiannya. Dan kemudian kita harus mengerti itu kebangkitannya. Di awal Injil Markus misalnya, jadi kita ada 4 Injil, itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, Injil yang paling tua, yang paling pertama ditulis itulah Injil Markus. Nah, dalam Injil Markus di awal, dalam bab 1 ayat 1, kita sudah membaca di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dan Kristus itu dalam bahasa Yunani berarti yang diurapi. Yang diurapi dalam tradisi kitab suci Perjanjian Baru itu ada macam-macam orang. Tapi yang paling pertama yang diurapi adalah seorang raja. Jadi Yesus ini sekarang juga dalam iman Kristiani kita percaya dan yakini dia sebagai raja semesta alam. Dan raja dalam arti apa? Kemudian kita mengerti bahwa Yesus sebagai raja itu bukan seorang raja manusiawi atau raja di bumi yang kita mengerti, tetapi sebagai seorang raja sebenarnya dia adalah figur ilahi yang melayani kita. Dia adalah gembala yang menuntun kita kepada keselamatan. Nah, dia dikatakan Injil Markus dia katakan bahwa dia adalah Kristus dan kemudian dia adalah anak Allah. Jadi walaupun dia manusia, dia juga sekaligus punya ciri, punya dimensi ilahi. Tetapi kalau kita baca keseluruhan Injil Markus, maka kita akan temukan bahwa sepanjang cerita Injil ini, para pemimpin Yahudi dan para murid itu mengalami pergumulan luar biasa untuk mengerti kata Kristus, untuk mengerti bahwa Yesus yang tinggal di Nazaret itu adalah Kristus, adalah Mesias, dan untuk mengerti bahwa dia adalah seorang anak Allah. Misalnya itu para pemimpin Yahudi, kaum Farisi, ahli kitab dan ahli Taurat, mereka melihat dan mendengar Yesus mengajar, mereka melihat dia melakukan mukjizat, tetapi mereka tetap menolak dia. Bahkan mereka kemudian membunuh dia di Yerusalem dengan cara disalibkan. Nah, para murid juga mereka takjub dengan pengajaran dan mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti dia. Bahkan, Yesus menjadikan mereka sebagai muridnya, sebagai penjala manusia, mereka yang akan mencari murid-murid dan pengikut Yesus lainnya. Mereka dapat kehormatan besar, dan di tengah-tengah Injil Markus ini,
Petrus yang jadi tokoh sentral di antara 12 murid yang dipilih Yesus, Petrus dia ungkapkan imannya kepada Yesus. Dia katakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah penyelamat. Tetapi dalam narasi, dalam kisah selanjutnya kita mendengar bahwa ternyata Petrus ini marah. Dia kecewa ketika Yesus katakan bahwa Mesias akan diserahkan kepada tua-tua Israel, kepada para pemimpin Israel, dan kemudian dia akan menderita, dia akan mati, dibunuh. Si Petrus itu marah. Dia bilang, orang yang saya hormati, yang saya anggap Mesias, tidak bisa seperti itu, diperlakukan seperti itu. Dia itu orang besar. Jadi tidak bisa, saya tidak setuju. Tetapi Yesus menjawabnya lain. Yesus dia bilang, Petrus, kamu tidak mengerti. Yang kamu pikirkan itu adalah yang dipikirkan oleh manusia. Sementara yang saya pikirkan adalah apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, ini bagaimana kita bisa mengerti ini? Nah, saya bicara sedikit tentang latar belakang kitab suci Perjanjian Lama. Yesus waktu dia datang dan kemudian setelah dia dibaptis, dia tampil pertama kali di publik, dia bicara tentang kerajaan Allah. Dia bilang, hai kamu orang Israel, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini kata kerajaan yang jadi inti pertama dari warta Yesus. Dan kita mengerti dalam konteks Yahudi seperti ini. Jadi orang Yahudi itu menantikan satu kerajaan yang dipulihkan. Pada saat Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi, kemudian mereka dibuang di Babylon, kerajaan Israel itu yang dulu dibangun pertama oleh Saul, lalu kemudian memiliki raja yang kedua, itu Raja Daud yang besar itu dihancurkan. Dan Yerusalem, di sana ada bait Allah yang dibangun oleh anak Daud, itulah Salomo. Tapi pada tahun 587 itu dihancurkan oleh bangsa Babylon, oleh Raja Babylon waktu itu Nebukadnezar, dan mereka diangkut, dibuang ke Babylon. Nah, pada saat itu ditulis itu beberapa kitab suci yang penting. Kitab suci yang penting misalnya kitab nabi-nabi, itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Dan kemudian juga ada satu kitab penting yang ditulis waktu itulah kitab Nabi Daniel. Dan kitab Nabi Daniel itu dia nubuatkan tentang kerajaan yang hancur ini akan dipulihkan, akan direstorasi oleh Allah. Dan restorasi atau pemulihan kerajaan ini akan ditandai dengan datangnya seorang anak manusia. Itulah raja, raja yang dinubuatkan. Dan itu dipenuhi kapan? Itu dipenuhi pada saat Yesus lahir. Kalau kita lihat dalam kitab Nabi Daniel dia bicara tentang nubuat runtuhnya 4 kerajaan. Nanti kemudian setelah 4 kerajaan ini, nanti akan muncul raja yang kelima. Dan inilah raja yang dinubuatkan. Dan dia nubuatkan, kalau kita baca, dia bicara tentang nubuat sekitar 500 tahun. Dan 4 kerajaan yang ada pada waktu itu, pertama itu Raja Babilonia, Nebukadnezar yang kemudian hancur, karena munculnya Raja Persia. Setelah Persia ini muncul, ini orang-orang Israel ini mereka sudah diizinkan untuk kembali ke Israel. Tetapi kemudian muncul itu kerajaan atau kekaisaran Yunani, itu the Greek Empire, dan mereka mengalahkan ini Persia. Jadi kemudian jadi Babilonia, Persia, lalu kemudian Yunani. Dan Yunani ini jadi kerajaan yang sangat besar yang menguasai Eropa dan kemudian Mediterania sampai di Timur Tengah. Tapi kemudian kerajaan Yunani ini dikalahkan oleh tentara Kekaisaran Romawi.
Dan kekaisaran Romawi ini kemudian mereka menguasai itu Eropa sampai di tanah Palestina selama ratusan tahun. Jadi orang Israel ini hidup menderita di bawah 4 kerajaan ini. Dan mereka sementara menantikan raja yang kelima yang mereka sebut Mesias. Itu ditulis dalam kitab Nabi Daniel. Dan kemudian diinterpretasi, ditafsirkan oleh para rabi Israel. Sehingga dalam tradisi rabbinik Israel kita temukan teks-teks yang bicara tentang bagaimana orang Yahudi menantikan seorang Mesias, seorang raja. Itulah raja yang kelima. Jadi setelah mereka menanti runtuhnya kekaisaran Romawi. Dan pada saat Yesus datang, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Dia bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, bagi para murid, bagi orang Kristen di abad pertama yang melihat, mendengar, hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat figur Yesus ini sebagai pemenuhan yang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Tetapi ada satu hal yang sangat berbeda. Jadi orang Yahudi itu mereka menantikan satu raja, tapi mereka nantikan raja itu yang akan bebaskan mereka dari cengkraman atau penderitaan politik seperti ini. Nah, pada saat Yesus datang, dia bicara tentang hal lain, tentang kerajaan Allah. Bukan tentang kerajaan Israel atau kerajaan duniawi yang dimengerti dan dinantikan oleh para pemimpin Yahudi waktu itu. Termasuk oleh para murid, mereka tahu tentang kitab suci ini, mereka nantikan. Sehingga waktu Petrus dia katakan kepada Yesus, engkaulah Mesias, tapi kemudian dia marah ketika Yesus katakan bahwa Mesias itu akan menderita. Itu jelas bahwa Petrus itu dia mengerti dan sementara menantikan seorang raja seperti yang dimengerti oleh kebanyakan orang Israel waktu itu. Seorang raja politik nasional. Nah, pada saat Yesus mulai bicara bahwa sebenarnya dia bukan raja seperti itu, yang dia datang untuk menyelamatkan orang. Dan dalam Injil Matius, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan juga datang menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, itu dia katakan anak yang akan lahir itu adalah Mesias. Sebab apa? Sebab dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus ini dia datang dan bawa satu kerajaan, tapi kerajaan Allah. Dan inti di sana adalah pembebasan. Pembebasan dari mana? Pembebasan dari dosa kita. Pembebasan ini sangat mutlak, karena ini adalah syarat supaya kita bisa masuk surga. Jadi kerajaan Allah ini sebenarnya kita akan, kalau kita jadi anggota dari kerajaan Allah, kerajaan yang dibawa Yesus ini, maka kita punya tujuan akhir itu jelas. Tujuan akhir kita adalah keselamatan ilahi, keselamatan abadi. Yang dalam bahasa Indonesia juga kita bisa sebut sebagai keselamatan dalam kehidupan baka, kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Ini bagaimana kita bisa lihat bahwa Yesus itu sebenarnya dia datang untuk menjadi penyelamat bukan dalam arti politik, tapi seperti yang dikehendaki oleh Bapaknya. Kita hanya bisa mengerti kalau kita melihat kematiannya. Dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ini, ternyata dia juga nubuatkan tentang kematiannya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti bahwa Yesus itu datang untuk kemudian dia sebagai Mesias, sebagai orang besar, tapi dia kemudian tidak duduk di tahta besar yang ada di Yerusalem, tapi dia nanti duduk di tahta besar di sisi kanan, di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan bagaimana kita bisa mengerti bahwa orang yang besar ini, penyelamat yang besar ini ternyata dia akan mati.
Dan nubuat yang kita bisa temukan satu nubuat dalam kitab Nabi Daniel itu bab 9, bahwa dikatakan bahwa pada saat kerajaan Israel itu dipulihkan, itulah kerajaan Allah, maka ini Mesias ini akan disingkirkan. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani itu sangat jelas bahwa Mesias ini akan dibunuh. Dia pakai kata, dalam bahasa Ibrani itu kata karat, berarti memang memotong. Sementara dia tidak bersalah. Nah, bagaimana kita mengerti penderitaan dan kematian Mesias seperti ini? Para penulis kitab suci kemudian mengerti ini dalam terang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan, hamba Allah yang menderita. Hamba ini dia tidak bersalah, tapi dia akan menderita. Nah, pertanyaannya, dia menderita untuk apa? Itu hamba yang menderita ini ada dalam kitab Nabi Yesaya bab 52 sampai bab 52 dan 53. Nah, Nabi Yesaya ini juga ditulis pada saat sejarah orang Israel sementara sulit-sulitnya pada saat pembuangan di Babilonia. Dan pada saat mereka mengalami penderitaan itu, mereka mengharapkan seorang penyelamat. Dan penyelamat itu kemudian dinubuatkan lewat figur hamba Allah yang menderita sebagai penebusan. Jadi dia akan menjadi keselamatan bagi penebusan bagi orang-orang Israel yang menderita. Mengapa seperti itu? Karena orang Israel kemudian mereka tahu dan sadar bahwa ini mereka punya kondisi saat ini jadi sangat menderita, itu sebabnya satu. Sebabnya karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Sebabnya karena mereka berdosa. Dan mereka tahu mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka butuh bantuan dan mereka memohon kepada Tuhan dan untuk bisa menolong mereka, dan Tuhan lewat Nabi Yesaya itu menubuatkan akan adanya seorang hamba, dia akan datang dan akan menjadi penyelamat orang Israel, dia akan menderita bagi mereka, jadi tebusan. Dan itu ditulis dalam Nabi Yesaya bab 52 sampai 53. Ini kemudian membuat kita mengerti bahwa pertama itu Mesias, Kristus itu adalah Mesias, adalah seorang raja yang diurapi. Tetapi dia sebenarnya adalah seorang raja yang akan menderita. Karena apa? Karena dia mau melayani, mau menyelamatkan umatnya. Jadi kita tidak bisa mengerti Yesus dalam konteks politik nasional seperti yang dimengerti oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tapi kita akan mengerti dia dalam konteks sebagai seorang Allah, sebagai seorang figur ilahi yang merendahkan diri dan akan menjadi pelayan bagi umatnya. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dan karena itu kita di sana, para murid itu mengalami sedikit kebingungan dan pergumulan untuk mengerti. Di Yesus ini, dia ini manusia. Apakah dia ini putra Allah? Apakah dia ilahi? Kalau dia ilahi, kenapa dia mesti menderita? Dan kenapa dia mesti mati dengan cara yang sangat hina? Di akhir Injil Markus, kemudian kita tahu, jadi ketika Yesus disalibkan, dan kemudian dia sudah diolok-olok, dia mati dengan cara yang sangat hina. Saat dia tergantung di kayu salib, itu pemimpin pasukan, itu centurion, dia melihat Yesus mati di atas kayu salib. Dan setelah dia melihat cara dia mati, dia kemudian bersaksi. Dia bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, ini di sini kita bisa mengerti bahwa Allah pencipta itu menunjukkan identitas Yesus sebagai yang ilahi, bukan dengan cara yang dimengerti manusia, seperti yang kita bayangkan seorang raja yang duduk di atas singgasana. Tapi
dia mau menunjukkan keilahian Yesus dengan cara yang hina ini. Dalam arti dia mau menunjukkan keilahian Yesus dalam figur sebagai seorang yang melayani. Dan dia melayani untuk menyelamatkan orang. Ini satu perspektif yang sangat yang sebenarnya baru bagi orang Yahudi, termasuk bagi para murid pada waktu itu. Jadi justru di atas kayu salib kita bisa mengerti bahwa ternyata memang Allah itu baik hati, Allah itu mau menyelamatkan umatnya. Allah itu dia mau dekat dengan kita. Dan dalam perjanjian baru, misalnya dalam surat Yohanes itu sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita melihat Yesus yang tergantung di kayu salib, kemudian kita bisa katakan credidimus caritati dalam bahasa Latin. Kita telah melihat dan percaya bahwa Allah mengasihi umatnya. Dan saya kira ini bisa kita mengerti dengan sangat sederhana. Dalam keluarga misalnya, kasih itu kelihatan lewat mana? Kasih orang tua kepada anaknya, kasih anak kepada orang tua itu kelihatan jelas lewat mana? Itu lewat pengorbanan. Dan Allah itu dia mau mengorbankan hidupnya, mau mengorbankan dirinya bagi manusia untuk menyelamatkan. Tadi saya sudah bicara menyinggung tentang identitas Yesus yang sesungguhnya memang dimengerti dalam penderitaannya dan dalam cara dia wafat. Yesus ini waktu dia bicara tentang penderitaannya, nubuat tentang penderitaannya, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Jadi dalam Injil kita akan temukan banyak gelar Yesus. Dia disebut sebagai nabi, dia disebut sebagai guru, dia disebut sebagai Mesias, sebagai Kristus, seperti yang dikatakan Petrus yang kita sudah lihat tadi. Tetapi itu yang dikatakan orang lain tentang Yesus. Tetapi Yesus pada saat dia bicara tentang dirinya sendiri, dia selalu katakan bahwa dia adalah anak manusia. Dan anak manusia itulah sebenarnya figur yang dinubuatkan oleh Daniel. Dalam Injil Markus misalnya di sana dikatakan bahwa kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan dibunuh. Jadi jelas bahwa pada saat Yesus itu bicara tentang penderitaannya, tentang kematiannya, dia tunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah itu figur pemenuhan dari nubuat yang ada dalam kitab Nabi Daniel. Dalam Daniel 7, itu terutama dalam ayat 13 sampai 14, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ini penting. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi pada saat Yesus bicara bahwa dia adalah anak manusia, bagi orang yang mengerti ini tradisi Yahudi, mengerti kitab suci terutama yang ditulis dalam kitab Nabi Daniel, mereka kemudian langsung mengerti, oh Yesus inilah pemenuhan nubuat perjanjian lama. Tapi pemenuhan itu diejawantakan secara sangat lain. Karena Yesus bicara tentang kerajaan Allah yang saya katakan tadi. Dia akan menderita. Jadi kita lihat satu figur Mesias yang menderita. Dan itu kita bisa temukan dalam Injil. Dalam Injil Lukas itu dia bicara sangat jelas tentang the suffering Messiah. Dan ini yang menimbulkan skandal bagi para murid karena mereka jadi sulit untuk mengerti. Oh, Mesias yang kita nantikan masa dia menderita. Tapi itulah yang diwartakan oleh Kristus. Dan kita orang Kristen saat ini melihat dan mengerti Yesus itu memang adalah seorang juru selamat yang menderita
bagi kita. Karena itu ketika Yesus dia bilang anak manusia akan menderita, akan diserahkan oleh tua-tua Israel, maka pada saat para murid mendengar, ini kemudian mereka langsung ingat, oh ternyata ini Yesus ini itulah anak manusia, dia adalah Mesias. Yesus mau menuntun mereka untuk mengerti bahwa dia adalah Mesias yang akan menderita, bukan seperti yang mereka pikirkan dan harapkan sebagai orang Yahudi. Bagaimana Yesus Mesias itu harus menderita, itu nubuatnya ada dalam Daniel bab 9. Jadi Yesus itu manusia, tapi dia sama seperti kita. Paulus dia bilang dengan sangat jelas, Yesus itu manusia sama seperti kita, kecuali dalam satu hal, itu dalam hal dosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak punya salah, tapi dia menderita untuk keselamatan kita. Mengorbankan dirinya bagi orang lain. Dan Yesus dalam Injil, dalam kitab suci, dia katakan seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Ini dia bicara kepada para muridnya. Jadi kita lihat bahwa dalam pemahaman teologi kita, dalam pemahaman teologi Kristiani, Allah yang maha besar itu turun ke dunia. Dia mengambil rupa seperti kita, menyamakan dirinya seperti kita, dan lebih lagi dia merendahkan dirinya di hadapan kita sebagai pelayan. Ingat, pada saat perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap dan menderita, dia makan bersama dengan rasul-rasulnya, dan apa yang dia buat? Dia membasuh kaki para muridnya. Dan Rasul Paulus itu dia bicara tentang bagaimana Yesus itu merendahkan dirinya. Dia bilang begini, Yesus itu tidak mempertahankan kesamaannya dengan Allah. Dia merendahkan dirinya dengan mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan dia taat sampai mati. Dan lebih lagi, dia mati di salib. Itu salib itu adalah hukuman yang hanya diperuntukkan bagi para budak. Tidak mungkin dilakukan untuk orang-orang yang kelasnya tinggi. Jadi walaupun misalnya satu pejabat di Kekaisaran Romawi, dia buat kesalahan, dia korupsi besar, tapi dia tidak akan disalibkan. Karena apa? Karena dia bukan budak. Nah, pada saat Yesus dihukum mati, dia disalibkan. Dia direndahkan sama seperti budak. Dalam konteks ini kemudian kita bisa mengerti baik ajaran Yesus tentang pelayanan. Waktu para murid bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka, Yesus dia jawab dengan sangat sederhana. Dia panggil itu anak kecil, dia peluk dan dia katakan, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi seperti anak kecil ini. Kalau kamu mau jadi besar di mata Allah, maka kamu harus jadi pelayan bagi sesamamu. Dan itu dia buat dalam hidupnya. Dan dia merendahkan diri bagi kita, bagi manusia, pada level yang mungkin sebagai seorang manusia. Itulah para budak. Dan ini yang mengagumkan bagi Paulus, sampai dia menulis kidung tentang bagaimana Yesus merendahkan diri di kayu salib. Dan kidung itu dipakai sebagai doa dalam gereja. Para pastor, para suster, biarawati, kita ini berdoa tiap hari pakai mazmur dan kidung. Dan salah satu itulah tentang kidung Yesus yang merendahkan diri di kayu salib. Oke, tadi saya sudah katakan tentang bagaimana Yesus merendahkan diri menjadi pelayan. Tapi untuk makna kematian yang paling utama sebenarnya ada dalam kata-kata Yesus ketika dia mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Dan pada saat makan malam dia ambil roti. Dan ini kalau Anda ikut misa, maka setiap misa kata-kata Yesus ini diulangi oleh pastor, oleh imam. Pada saat dia ambil roti, dia bilang, kamu ambil
roti ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu yang pertama. Dan kedua, dia ambil itu cawan. Di situ ada anggur. Dan dia bilang, kamu minumlah dari cawan ini. Anggur ini adalah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Ini makna teologis dari korban Kristus. Korban Kristus ini sebenarnya adalah satu korban abadi. Satu kali untuk selama-lamanya, Yesus, dia Raja, dia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, tapi pada saat dia buat upacara ini, dia sebenarnya adalah seorang imam yang mempersembahkan dirinya bagi keselamatan kita. Dan surat Ibrani itu katakan bahwa korban Kristus ini adalah korban abadi. Satu kali untuk selama-lamanya untuk kita. Nah, dalam Injil Yohanes semua diterangkan dengan sangat baik. Bahwa kematian Kristus sebenarnya ini memang adalah tindakan Allah, tindakan Yesus sebagai tanda bahwa dia mengasihi kita dan dia akan menyelamatkan kita. Yesus waktu dia bicara tentang dirinya sendiri, dia katakan, saya adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik adalah gembala yang mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu kemudian dia buat lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, yang jelas bahwa kematian Kristus itu bukan suatu kematian yang sia-sia. Apalagi kalau dalam sejarah kemudian kita tahu bahwa kematian itu bukanlah akhir dari hidup Yesus. Karena itu kita mesti bicara dan lihat tentang kebangkitan Kristus. Saya katakan beberapa hal saja yang kira-kira mendasar. Pertama, kita mengerti bahwa setelah Yesus disalibkan, dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Kuburnya sudah kosong. Dan kita tahu bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhir segalanya. Ini paling penting. Dengan kebangkitannya, ia mengalahkan musuh terakhirnya, yaitu maut. Jadi, ketika Yesus hidup, dia berkeliling, ada kekuatan jahat, kekuatan iblis, kekuatan alam, itu sampai laut Danau Galilea, angin yang mengamuk, dia semua hentikan. Tapi dia punya musuh terakhir, itulah kematian. Itulah maut. Dia mati di atas kayu salib, tapi pada hari ketiga dia bangkit, itu tanda bahwa dia mengalahkan musuh yang terakhir, itulah maut. Sehingga memang tidak salah bahwa Yesus dalam Injil Yohanes dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan akulah hidup. Maut pun tidak bisa menguasai dia. Dan kemudian kebangkitannya adalah jaminan iman kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ini dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kalau Yesus itu memang mati dan kemudian dia tidak bangkit, maka para rasul tidak akan bisa mengerti siapakah dia sebenarnya. Jadi setelah Yesus bangkit, kemudian mereka katakan, ya ini. Dari dalam kisah para rasul kita membaca bagaimana Petrus tampil di depan orang-orang Yerusalem. Mereka sebelumnya ketakutan waktu Yesus ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada mereka, dan kemudian mereka mendapatkan Roh Kudus, itu dia tampil dan dia bicara belak-belakan tentang Yesus yang disalibkan ini. Dia katakan, kamu sudah salibkan dia, tetapi kamu lihat dia dibangkitkan. Dan kebangkitannya sebenarnya sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Salah satu yang dia kutip adalah Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh para pembangun menjadi batu sendi atau batu penjuru. Jadi Yesus kelihatan dibuang, dihina, direndahkan, tidak dipakai, mati. Tetapi oleh kuasa Allah dia bangkit dan dengan kebangkitannya dia dimuliakan dan sekarang dia menjadi batu utama bagi gereja, bagi kita. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang historis terjadi
salah satu buktinya yang kita bisa baca dalam Injil itulah kubur yang kosong. Dan bukti yang paling jelas bahwa Yesus itu bangkit bagi para murid adalah dia menampakkan diri kepada mereka. Waktu dia menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitannya, dia bicara dan dia bilang, coba kamu pegang tangan saya. Saya inilah, bukan roh-roh halus yang kalian bayangkan, seperti yang banyak dibayangkan oleh kebanyakan orang. Tapi saya adalah Yesus yang hidup bersama-sama dengan kami yang sudah disalibkan. Dan kita ingat kisah dalam Injil Yohanes ketika dia menampakkan diri kepada para murid, dan waktu itu ini Thomas tidak ada di situ. Dan ketika Thomas pulang, para murid katakan, kami sudah lihat Tuhan yang disalibkan, dia sudah bangkit dan dia menampakkan diri kepada kami. Dan Thomas dia bilang, saya tidak percaya. Kalau saya tidak mencucukkan jari saya ke bekas lukanya, saya tidak akan percaya. Dan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, dan Thomas waktu itu ada di sana. Dan Yesus panggil Thomas dan dia katakan, Thomas, mari, kamu silakan lihat saya punya lambung yang ditikam, ada bekas lukanya, lihat saya punya tangan, ada bekas paku. Sekarang silakan kamu cucukkan jari kamu ke bekas luka saya. Dan dia bilang, kamu jangan tidak percaya lagi. Mulai sekarang kamu percayalah. Dan apa yang dibuat oleh Thomas, tidak ada hal lain yang dia bisa buat selain dia mengaku iman. Dan dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kebangkitan Yesus itu tanda bahwa kuasa Allah bekerja. Dan bagi kita ini adalah tanda bahwa dia benar-benar Allah. Tapi bagi kita sebagai orang beriman, dia adalah kebangkitan Yesus adalah jaminan dari iman kita, bahwa iman kita itu adalah iman yang benar. Rasul Paulus dia katakan dalam suratnya, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kamu, dan juga sia-sialah pewartaan kami. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohonkan permohonan maaf saya.